Untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan, membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini asisten PRT. Ini PRT. Sabar ya Bu. Yuk Bang. Selanjutnya Bapak tokoh masyarakat. Pasang. Oh, lihat sini, Bu. Para santunan yatim piatu dan duafa. Satu lagi. Kelihatannya adiknya lah nggak seberapa nilainya bukti peduli kita Foto dulu. ya Foto betul. foto bersama Maafnya Pak ya. tapi pun alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin wa para ulama, para asatidz yang saya muliakan, sahabat saya Abdul Kiram Bapak Ustaz Ahmad Rabbani selaku pimpinan pondok pesantren Jawa di Unifat. Yang saya muliakan Abdul Kiram Bapak Ustaz Hasbi selaku pengasuh Majelis Taklim Nurul Iman Kota Batu. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa Godong. Yang saya muliakan Bapak Ustaz Komarudin selaku pengasuh Majelis Taklim Al Hidayah Pokon Tengah. Yang saya muliakan pendiri Yayasan Yatim Piatu Amatul Karimah, beliau Bapak Sekam Arab Temin, Bapak Irwan Kersak, Bapak Irwan Wasan SK. Yang saya muliakan dan saya hormati tokoh masyarakat Pokon Tengah, hanya ada satu ini, Bapak Adromi yang saya muliakan. Yang saya banggakan dan saya hormati tokoh adat Desa Kedondong, beliau Bapak Kawan Bitus Tantatis yang tergelar Raja Bangsawan. Yang saya muliakan tokoh masyarakat Bapak Samsul yang saya banggakan dan saya hormati
teristimewa kepada Ibu Hajah Farida selaku Ketua HMT Desa Kedondong beserta aparat beserta jajarannya, Ibu Hajah Rusni sarjana hukum. Beliau setia mendampingi saya semenjak almarhumah ada. Beliau memang setia mendampingi saya, maka tidak ada suzon di antara kita. Kenapa saya jalan-jalan sama Bu Haji? Memang sejak dulu kami ini satu hati tapi tidak seranjang. Dalam satu kegiatan, yakni dalam kegiatan Yayasan Yatim Piatu Amrul. Para ibu-ibu tabah yang saya hormati dan saya banggakan, inilah calon-calon ratu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu jemaah, ketua majelis taklim se-Desa Kedondong yang saya muliakan dan saya hormati. Teristimewa kepada aparatur pemerintah desa dari tingkat RT, Kadus sampai dengan aparat yang lain yang pada hari ini sempat hadir mensukseskan acara kita di acara bulanan, yakni acara silaturahim pengajian sekaligus santunan yatim piatu dan duafa di dusun setempat. Oleh karena itu mudah-mudahan kesemuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada hari ini suasana agak sedikit mendung, semendung hati saya. Mudah-mudahan sebulan ke depan akan cerah secerah hati saya. Amin ya rabbal alamin. Tapi semangat ibu-ibu, alhamdulillah kesemangatan ibu-ibu walaupun kita hanya 30%. Saya lihat ini hanya 30% tingkat kehadiran majelis taklim pada hari ini. Kenapa? Alasannya adalah yang krusial, yakni bantu. Ngedok moneh alasan ibu-ibu bantu. Ya, padahal ini adalah momen kita sebulan sekali kita bersilaturahim dalam acara himpunan majelis taklim se-Desa Kedondong. Oleh karena itu harapan kami, harapan saya pribadi selaku daripada mohon maaf pembina HMT Desa, yuk bareng-bareng kita hidupkan kembali yang selama 2 tahun kita vakum. Selama 2 tahun kita tidak ada kegiatan karena alasan COVID-19. Ya, jadi COVID hanya sampai 19, tidak sampai 23. Tidak sampai 22, maka 22 yuk kita bareng menuju meraih mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam bersama marilah kita hadiahkan kepada panutan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini yang hadir kesemuanya. Mudah-mudahan kelak yaumil kiamah kita akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Maka Yayasan Dompleng ikut acara di HMT karena ini kata Rasul itu adalah abul yatama, bapaknya anak-anak yatim. Oleh karena itu ada amplop yang masih belum tersalurkan, silakan kepada musuh masing-masing untuk mengambil di sana, sebab kita sudah niatkan akan dikeluarkan untuk 9 anak yatim piatu yang ada di dusun Pokon Tengah dan dusun dan RT Kota Batu. Jadi ini harus dikeluarkan ya Bu ya. Silakan nanti kepada dusunnya menghubungi saya ya. Nanti kita tulis siapa yang belum dapat, nanti kita akan salurkan, sebab itu hak mereka, bukan hak saya, bukan hak kita. Itu hak anak yatim yang harus kita keluarkan pada hari ini. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah siang Bu. Suasananya memang redup, tetapi ini sudah jam 11, kemudian itu tandanya kalau saya sama jam nggak patokan, sama suasana begini, suasana nggak patokan, saya patokannya dengan perut saya Bu. Perut
Menurut saya ini udah agak miring-miring sedikit, berarti sudah hampir mendekati waktu zuhur. Oleh karena itu, saya hanya menawarkan kepada ibu-ibu dan kepada bapak-bapak, materi kita tidak begitu banyak. Materi yang pertama adalah kita sama-sama berbagi rasa dengan anak yatim dan duafa sedesa Gelondong di setiap bulan. Oleh karena itu nanti setelah Lebak Asem Cimahi, tolong siap-siap dusun Sukajadi. Tidak ada tawar-menawar, ini sudah keputusan bahwa ini melalui istikharah. Setelah Lebak Asem Cimahi, kok ini larinya ke Sukajadi. Ya, Sungai Dua dulu ya. Kembali Sungai Dua. Sungai Dua. Ya, siap-siap nanti Cimahi, nanti Sungai Dua, kemudian baru Sukajadi. Ya, boleh digabung kalau jamaahnya sedikit, boleh digabung. Artinya saya selaku ketua yayasan boleh, ibu-ibu punya hak gabungan. Seperti saat ini gabungan antara Majelis Taklim Nurul Iman dengan Majelis Taklim Al Hidayah. Boleh. Tetapi untuk santunan tetap setiap Majelis Taklim itu ada 5. Ibu ya, ada 5. Kita akan menghadapi momen yang sangat besar nanti di bulan Muharram. Ini adalah lebarannya anak-anak yatim. Ini PR untuk Bapak Kepala Desa. Tolong dianggarkan untuk anak yatim di bulan Muharram. Di samping itu nanti kita ajukan ke Basnas untuk mereka dari desa ada, dari kabupaten juga ada. Ini harapan kami. Kenapa? Untuk tabah kita ini masuk bulan ini, keluar bulan ini terus. Untuk tabah kita masuk, keluar. Jadi itu ibu-ibu enaknya masuk keluar. Luar biasa. Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an tinggal ibu pilih aja. Dalam Al-Qur'an sudah Allah gariskan, sudah Allah tetapkan ada 3 kelompok keluarga. Tinggal ibu pilih nanti. 3 kelompok wanita. Yang pertama, wanita ini solehah, suaminya durjana. Ibu-ibu kotanya nggak mau kan? Kita mau rajin sholat, suami kita gaplehnya jojong, dugemnya jojong, nyawernya jojong, togel nggak ketinggalan, main burungnya dia ya, burung siapa aja, semua burung dimainin. Yang hobi burung, maksudnya burung itu burung yang gantung bu. Ibu-ibu sudah macam-macam. Burung ini banyak, ya. Tapi yang paling asik adalah burung Garuda. Ini adalah keluarga Fir'aun. Suaminya durjana bahkan mengaku Tuhan, tetapi Allah jamin dengan kesolehahan daripada istrinya Siti Asyah, beliau dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen, jadi walaupun suami kita galak, suami kita ini jojong, ibu ibadah jojong. So, kemarin ada jamaah saya nanya, Lur, bagaimana kumaha kepa saya ini ngaji rajin, sholat rajin, baca Quran khatam terus tiap bulan, tetapi suami saya Allah ibadahnya payah benar. Kata saya, lana amaluna walakum amalukum, ibu seperti Fir'aun. Iya, suaminya durjana tetapi istrinya soleh. Mau enggak? Enggak mau. Yang kedua ada istrinya yang blenyon. Blenyon itu bahasa Spanyol. Blenyon itu mencongnya luar biasa. Seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Suaminya subuh berangkat ibadah jamaah, pengajian di masjid juga yang dipimpin Ustadz Hasbi, rajin
sampai dengan 2 orang lagi luar biasa. Alhamdulillah dengan ketaatan si suami, istri malah banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa Bu sekarang sarana maksiat? Lamun banyak HP yang ibu pegang. Dulu sapaan akrab kita, hai sahabat. Nah, ini. Hai guys. Kemarin baru 2 bulan, hai bestie. Luar biasa. Ini bahasa Pak Cebok ini luar biasa. Hai bestie. Begitu saya buka, kemarin saya masih punya HP Bu, sekarang enggak, tergantung Pak Lurah aja. Asli Bu, saya enggak bersumpah dengan nama Allah ya, saya enggak punya HP sekarang, tergantung Pak Lurah dan pendiri yayasan itu. Saya enggak bisa komunikasi dengan ibu-ibu tabah karena saya punya HP Pak Lurah, Pak pendiri. Jadi kalau memang acara ini mau berjalan dengan lancar, tolong pikirkan. Saya mau apa adanya. Jangan sosok kita punya tapi nggak punya. Memang saya nggak punya. Ya, tergantung musyawarah antara pendiri dan ketua dan kepala. Ya, harga 2 juta sedang. Kasih ya ketua yayasan. Ya kalau nggak apa pipo. Pipo ya ropopo. Sebab apa? Ini adalah komunikasi yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau saya sampai diamanahkan sebuah HP, apa itu judulnya, saya akan amanah untuk kebaikan. Ya. Ibu jamaah, ya. Sekarang HP ini luar biasa. Tetapi tolong yuk bareng-bareng apa yang kita dapatkan berupa anugerah dari Allah. Rizki ini akan menjadi jariah kalau HP ini dibuat dengan kebaikan. Contoh, ada grup tahajud, bukannya kita mau ria, tidak. Hai besti, jam 3 yuk bangun. Sebelum bangun, sebelum ke kamar mandi yuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Rasul? Doanya tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah baca itu. Kita mau enggak pagi-pagi atau malam kering-kering berumah HP baca status orang. Statusnya kadang-kadang enggak ngenakin, dibaca sama kita, dibalas sama kita. Perang lewat media sosial. Enggak usah. Ini sarana. Maka kalau suami kita rajin ibadah, yuk kita dukung. Biar ibu jangan jadi seperti istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh alaihissalam. Mau nggak yang begini? Enggak mau kan? Enggak mau. Yang ketiga, ibu pasti mau semua. Insya Allah setuju semua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim punya anak 2. Semuanya soleh. Ya, semuanya soleh. Nabi Ismail dan Nabi anak Nabi Ibrahim ditanya mau dimakai ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak, namanya Is semua. Ismail, Ishak, yang ketiga Islahul Umam. Is kan kalau depannya I, bagus I, Irwan Rosa. Cucu Nabi Adam. Kalau F nggak masuk, Fadli nggak masuk. Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak 2 soleh semua. Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ibu pengen punya anak soleh seperti putra-putra Nabi Ibrahim. Mau, tapi ingat Nabi Ibrahim 2 anak punya 2 istri. Ayo, mau yang ke-1, yang kedua atau yang ketiga?
Kompak, 1, 2 atau 3? 1. La ilaha illallah. Enak yang ketiga. Ya, suami kita kita ini enggak capek. Hari malam Minggu, malam Senin, malam Selasa di rumahnya Mariati. Gitu ya. Malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Di mana? Di rumahnya Ayu Ting Ting. Tinggal 1 malam di mana? Suami kita suruh tidur di masjid. Biar adil 3-3. Yuk, mau punya anak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Soleh. Mau enggak? Enggak? Enggaknya di mana? Karena harus punya istri. Padahal apa kata Allah, masna wa thulatha wa ruba'. Yang punya istri 1 itu belum dikatakan punya istri. Yang sudah 2, 3, dan 4 baru punya istri. Segagahnya Lurah Padli punya istri 1? Belum. Belum gagah. Belum gagah. Ya. Lebih baik kayak saya nggak punya istri sama sekali. Ini Bu. Jadi 3 ini memang sudah dinas dalam Al-Quran. Tinggal kita pilih yang mana. Yang nomor 1 boleh, yang nomor 2 boleh, yang nomor 3 boleh. Yang jelas yang nomor 1 dan nomor 2 jelas itu adalah makan hati. Yakin makan hati. Sama-sama Pak. Siapa yang enak? Siapa yang mau dimadu? Padahal suami punya pilihan. Madu di tangan kananmu. Kalau enggak mau dimadu, diracun. Selesai sudah. Tegas ini para suami. SMS-an, nyumput-nyumput. Misalnya kenal nih, mohon maaf Pak Lurah, saya bukan ngajarin. Biar kita agak bangga bahwa Lurah kita punya istri 2. Bukan manas-manasin ini mah. Biar sempurna. Biar sempurna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya masuk ke ruang kepala desa. Sini Ustaz, masuk. Lagi chatting. Saya lihat di situnya tulisannya tukang bata. Tapi profilnya orang cantik. Sekarang nggak bisa dia bohongin Bu. Kalau dulu iya kita punya selingkuhan, tukang bata, tukang kayu bisa aja. Nama aslinya Yeni, Yanti, Susi bisa. Tapi kita ganti. Dulu. Sekarang boro-boro ya Bu ya. Bukan bisa. Artinya apa para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Yuk, peran istri ini sangat luar biasa. Terakhir Siti Khadijah menjelang meninggal dunia, ya Rasulullah, kalau sudah tidak ada lagi sarana untuk dakwah, nanti tolong tulang-tulangku bisa dijadikan jembatan untuk dakwah. Ini Siti Khadijah. Mampu nggak kita demikian? Harus mampu. Kenapa? Yang kita cari adalah ridho dari suami kita. Sebengal, senakal apapun suami kita, tetap kita harus hormat kepada suami kita. Termasuk kalau suami ibu minta, wahai Bu Lurah misalnya, izin, abang mau menikah lagi. Izinkan. Pintu surga terbuka untuk ibu. Ulang remut baik. Karena apa? Pak Lurah mau berbagi dengan yang lain. Tapi titip saya Pak Lurah, kalau mau nikah lagi jangan sepekon. Benar sih kamu hitung Ibu Lurah lewat hua. Carilah daripada manis suka jajan. Tinggal request aja.
aja sama Pak Sekjam Padang Cermin. Apa Pak Sekjam buat Padang Cermin? Buat kohai. Bahasa anak sekarang kohai. Wah, lihat ini, masya Allah, glowing, Ayo bahasa Indonesia lain juga, glowing lah segala macam. Ya. Istri soleh. Walaupun ibu tidak mau yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, ibu cari ada Robi'ah Adawiyah, Robi'atul Adawiyah itu tidak punya suami, mau. Nah, oga ada ibadah. Oga selaki, oga di madu nggak mau, nggak punya suami juga nggak. Nah, pengennya apa? Ayo, pengennya seperti Nabi Adam dan Siti. Ya Allah, dipertemukan di salah satu tempat yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Nanti saat tanggal 9 Dzulhijjah dirayakan oleh seluruh umat Islam, yakni pertemuan beliau di Padang Arafah menjadi salah satu rukun haji. Padang Arafah. Kalau kita nggak punya duit untuk ke Padang Arafah, yang dekat aja Padang Manis. Masih jadi. Atau pakai ambulannya desa nggak apa-apa dibawa ke Padang Manis. Kalau ke Padang Arafah nggak sah. Tetapi apa Nabi Adam yang diperbanyak doa sang suami, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tanggal 30 besok mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka yuk perbanyak amaliyah kita yang soleh. Niscaya amaliyah kita itu melebihi daripada pahala jihad fi sabilillah. Bu, tanggal 1 dikurung 1 Dzulhijjah, tanggal 30 mulai kita amalan yang baik. Amalan yang baik yang pertama adalah birrul walidain. Membahagiakan, membuat senang orang tua. Datang ibu ke orang tua yang masih ada. Bu, ma, nyilu mahak ma. Setetes keringat yang engkau keluarkan, setetes susu yang engkau berikan, mudah-mudahan semuanya menjadi hal yang baik dalam diri saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Yang masih punya suami, tolong minta ridho daripada suaminya. Bang, mohon maaf bang. Gagaunya setahun benci bang, mohon maaf. Dompetmu mah mak jaga gitu bang. Aku 1000, 2000 yang dibilang bang, pakai ham bang. Tapi saya mohon ikhlas dari doanya bang atas dompet-dompet yang keseliweran waktu itu. Minta ikhlasnya dari suami. Ayah aduh, ayah abang mati api, namun dompet kamu kuat. Harus cerdas lurah. Dompet 1 yang kosong tinggal di rumah, yang 2 buat ke Sukajaya. Bukan ngajarin saya, dia rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dia api-api ngilu sama berbaik. Dek, beli hukum baik sudah gak zaman. Pegang, bila perlu 3 dompet kita. Dompet laki-laki. Ingat, yang 1 simpanan untuk kendaraan kita, karena kita bawa kendaraan motor segala macam betul-betul. Yang kedua takut ada janda dan janda. Janda-janda yang minta kuota. Amal yang baik, bu, dengan meringankan beban orang lain. Yuk, saya pengen tahu cung yang janda di sini siapa? Katanya saya mau japri aja sama Pak Umar. Saya nggak punya HP. Maka cung sekarang mudah-mudahan kepilih sama saya. Sebab apa? Amalia, mohon maaf. Ini Pak Hadromi, hadir bangsawan. Kenapa selama ini mohon maaf Ustadz Asli, Ustadz Batul Pei, kenapa saya agak mundur dari masjid? Saya tidak jadi imam lagi dan khatib di sana karena saya merasa kurang sempurna.
Jadi siapakah yang ingin menyempurnakan kehidupan saya? Saya kalau punya HP saya buat status Bu, saya punya HP. Itu intinya Pak Ustaz Marnopeni. Kenapa saya nggak masuk? Saya merasa kurang sempurna. Ya? Maka pahala besarlah yang mampu menyempurnakan kehidupan saya. Amin ya rabbal alamin. Ihaga, timaga maaf ya. Tidak ada paksaan. Ya. Jadi ibu mau yang mana? Jelas kita ambil yang Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam. Anteng Nabi Adam, istrinya satu, suaminya satu. Gitu Pak Lurah, kesimpulan daripada Ibu Lurah katanya ngambil yang Adam saja. Satu tambah satu. Tapi Adam anaknya banyak. Ini mah baru 2 tahun KB, suntik, pel, implan, spiral, gorong-gorong. Amat KB dia. Yang banyak anak Bu. Sebab Rasul bangga dengan orang-orang yang banyak anak. Nanti umat Rasul luar biasa dibanggakan. Ya. Ini yang paten ini adalah Nabi Adam dan Siti Hawa alaihissalam. Tetapi ingat, mereka pernah bahagia diuji dengan Allah ke titik nol. Seperti halnya kita mau bangun ibu kota di Kalimantan titik nol. Limbung kita ekonomi, limbung, sabar. Kalau ibu yang ada PLT, sabar. Enggak dapat BPNTK apa itu? Sabar. Nanti ada rezeki yang besar dari Allah Subhanahu. Sudah, kita punya anak-anak yatim kita punya saudara-saudara kita yang duafa. Ini yang akan kita bantu. Mudah-mudahan dengan mereka, insya Allah wasilah kita membantu mereka. Insya Allah apa yang kita harapkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, maukah kita sekarang menyantuni anak-anak yatim kita yang ada di desa Kedondong? Kihane kepala jenok, kimakam sepalanya, kimaganta. Mungkin tadi 2,5 tahun di kepemimpinan Bapak Fadli kita adem ayem, mungkin karena doa-doa mereka. Sebab walaupun Covid, insya Allah kita sudah 6 tahun tetap melaksanakan santunan yatim piatu. Maka nanti ada tawaran, dipersilahkan sebentar lagi memasuki 19 Juli. Ini ada rey untuk yayasan. Yayasan ini bukan milik umum, bukan milik Irwan Rosa walaupun beliau pendiri, bukan milik Fadli S walaupun dia kepala desa, bukan milik Pak Adromi walaupun beliau adalah tokoh di sini, bukan milik siapa-siapa, milik orang Kedondong. Silahkan, saya juga pengen istirahat dulu, pengen gantian. Tapi ingat satu pesan dari saya, tetap kegiatan kita per bulan yang 5 tahun, yang 5 kali 1 tahun dalam peringatan hari besar tetap harus dilaksanakan. Jangan ganti ketua nanti loyo, jangan. Sebab apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fitnahnya luar biasa. Ya. Kumpulan ibu-ibu, laki-lakinya cuma saya sendiri. Kadang-kadang saya pakai masker. Malu balura. Sehingga sering pikang kafe, aing sorangan bae, pemajikan eueuh. Pusing. Bagaimana ini kata saya. Ya. Tapi ayolah, karena ini amanah, masih ada beberapa bulan lagi, beberapa hari lagi, ayo saya jalankan. Ya, insya Allah walaupun tidak mundur, itu di tanggal 19 Juli 2022 kita sudah memasuki usia ke-5 tahun. Oleh karena itu nanti kita sama-sama, perwakilan dari Tabah ada, perwakilan dari elemen masyarakat ada, tokoh agama tokoh masyarakat, yuk bareng-bareng. Kalau kita mau renovasi, kalau kita mau silahkan dire. Saya ikhlas, saya sudah 6 tahun mengabdi untuk anak-anak yang ada di desa Kedondong. Dan mudah-mudahan ibu-ibu duafa se-desa Kedondong. Mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu tersebut
apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan dari tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan sekarang, mudah-mudahan itulah nilai ibadah kita bersama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf sudah jam berapa ini? Ya, jam 11 lewat 17 Ibu. Kalau sudah jam 11 lewat 17, ini menurut Undang-Undang Kementerian Agama nomor 12 tahun 2022 bahwa ceramah tidak boleh melebihi jam 11 lewat 30 menit karena akan mengakibatkan kita ini mati kelaparan. Ya. Jadi para ibu jemaah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan senantiasa diijabah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, semua kita yang hadir di sini mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang Allah banggakan, dan kita akan mendapat predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz-ustaz kita doakan supaya mereka sehat selalu. Bapak Ustaz Komar, alhamdulillah beliau masih eksis di Majelis Taklim. Alhamdulillah, seharusnya beliau yang tausiah pada hari ini, berhubung beliau katanya mabangilah enggong kulo singaji nanti apa Ustaz Matur Pengi, beliau pengasuh pondok, mudah-mudahan pondok beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak santrinya mudah-mudahan menjadi anak yang santri yang dapat membanggakan dan dibanggakan untuk membangun desa Krono yang kita cintai ini. Bapak Ustadz Hasbi, beliau adalah salah satu ustadz, tapi beliau berkecimpung di dunia kesehatan sebab istrinya adalah seorang bidan. Ya, itu Ustadz Hasbi, Ibu. Beliau alhamdulillah ini jarang masuk ke Kedondong, orang-orang Lampung Tengah ke sini. Jadi mudah-mudahan beliau kesana ke sini nantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibu-ibu tabah yang saya muliakan dan saya hormati dan saya banggakan, ibu-ibu jangan bosan, yuk kita berjuang. Walaupun 1 rupiah yang kita dapatkan dari jamaah, mudah-mudahan itulah jariah yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Ada yang setoran 70.000 diterima, 100.000 diterima, yang 2 juta kita terima. Alhamdulillah. Tapi saat ini belum ada majelis taklim yang sampai 2 juta. Alhamdulillah. Tapi kalau kita kumpul sedikit demi sedikit kita kumpulkan, mudah-mudahan ini menjadi banyak, dan insya Allah langsung kita tasarufkan, langsung kita berikan kepada yang berhak. Ingat, tidak ada gaji di dunia ini, tidak ada gaji dari yayasan, gajinya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadikan salah satu pintu gerbang untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kesilapan dan kekeliruan, saya selaku insan yang dhaif, insan yang lemah, insan yang serba kekurangan, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, kepada ketua pendiri yayasan. Mohon kalau ada kegiatan yayasan, tolong pendiri nanti diundang agar beliau merasa memiliki. Kalau beliau tidak diundang, tidak merasa memiliki, bagaimana kita nanti mau diberi seragam? Ya. Terutama Pak Lurah juga harus hadir. Ya, bagaimana supaya beliau juga merasa memiliki. Mudah-mudahan kalau beliau merasa memiliki, nanti ada pendataan seluruh jamaah akan diberikan seragam lagi. Kedua, dari pendiri ini ya, dari pendiri ada khusus untuk pengurus yayasan, dari kepala desa insya Allah untuk seluruh jamaah. Amin ya Rabbal. Doakan tetap sehat, rezekinya lancar, dan mendapat isi 2. Amin ya Rabbal. Terima kasih dari segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Burung cendrawasih, burung pilihan, terima kasih atas segala perhatian. Ini pasah beli gelas, hingga beli gelas makai duit. Berhubung halu jam setengah 12, halu patas ham jadi sahwi.
Saya tutup sekian. Wallahul musta'an ila sabir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. Mudah-mudahan tausiah ini Biar